Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprila Dwi Utami dengan NPM 1917051012 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi UAS teori informasi. Yang pertama ada teori informasi. Teori informasi adalah pendekatan matematika untuk mempelajari pengkodean informasi bersama dengan kuantifikasi, penyimpanan, dan komunikasi informasi yang ditemukan oleh Claude Shannon untuk menyelesaikan masalah komunikasi yang mendasar. Lalu ada redundansi, sesuatu yang bisa diramalkan atau diprediksi karena prediktabilitasnya tinggi, maka informasi pun rendah. Fungsi redundansi apabila dikaitkan dengan masalah teknis biasanya untuk membantu mengatasi masalah komunikasi praktis. Lalu ada probability dan inference. Probability yaitu ensemble X adalah triple X, AX, PX, di mana hasil R adalah nilai variabel acak yang mengambil salah satu dari himpunan nilai yang mungkin AX, A1, A2, AI, sampai dengan AI. Memiliki peluang PX yaitu P1, P2, sampai dengan PI. Dengan P, X, AI sama dengan PI, PI lebih besar atau sama dengan 0, dan sigma AI elemen AX, PX AI sama dengan 1. Kadang bisa disingkat atau ditulis sebagai PAI atau PX. X adalah variabel acak dengan hasil serangkaian yang memungkinkan. Lalu ada ensemble bergabungan, yaitu XY adalah ensemble yang setiap hasil merupakan pasangan terurut Z. X dengan Y dan dengan X, elemen AX sama dengan A1 sampai dengan AI. Dengan Y, elemen AY sama dengan B1 sampai dengan BJ. Kami menyebut PX XY probabilitas gabungan dari Z dan Y. Koma adalah opsional saat menulis pasangan terurut. Jadi XY maka X, Y. Dalam sebuah joint ensemble XY, kedua variabel tersebut belum tentu independen. Lalu ada forward and inverse probability. Forward dan inverse probability, masalah probabilitas forward melibatkan model generatif yang menggambarkan proses yang diasumsikan menimbulkan beberapa data. Tugasnya adalah menghitung distribusi probabilitas atau ekspresi dari beberapa kuantitas yang bergantung pada data. Seperti masalah forward probability, masalah inverse probability melibatkan model generatif dari suatu proses, tetapi alih-alih menghitung distribusi probabilitas dari beberapa kuantitas yang dihasilkan oleh proses, kita menghitung probabilitas bersyarat dari satu atau lebih variabel yang tidak teramati dalam proses. Diberikan variabel yang diamati, ini selalu membutuhkan penggunaan teorema Bayes. Lalu ada probability versus likelihood. Probabilitas digunakan untuk mencari peluang terjadinya suatu situasi tertentu, sedangkan likelihood digunakan untuk memaksimalkan kemungkinan terjadinya situasi tertentu. Probabilitas melekat pada hasil, kemungkinan meletak pada hipotesis atau likelihood. Lalu ada entropi. Jadi entropi itu adalah rata-rata informasi yang kita dapatkan dari seluruh kejadian. Jadi pada saat itu Shannon ingin mencari sebuah cara untuk mengirim pesan secara efisien, yaitu melakukan encoding informasi menggunakan jumlah bit terkecil tanpa kehilangan nilai informasinya. Jadi rumusan masalah yang dihadapi Shannon adalah diberikan sebuah distribusi probabilitas dari suatu kejadian. Bagaimana cara menghitung rata-rata nilai bit yang paling minimal yang dapat mempresentasikan kejadian tersebut. Dari sini muncullah entropi. Entropi yang dilambangkan dengan Hx adalah ekspresi dari Ix, yaitu rata-rata nilai informasi dari kumpulan kejadian X1, X pangkat 1 sampai X pangkat n.
Lalu sini ada rumusnya, Hx sama dengan Ex, Ix sama dengan min sigma X, X sama dengan 1, Px log Px. Entropi saluran ini juga mengukur beberapa ketidakpastian atau keterkejutan dari sebuah kejadian yang akan datang. Bisa dikatakan semakin tinggi nilai entropi menandakan semakin banyak ketidakpastian dari atau keterkejutan. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah nilai entropi maka semakin sedikit keterkejutannya. Lalu bagaimana min log Px dapat mempresentasikan nilai bit terkecil? Di sini kita punya dua buah mesin, yaitu mesin 1 dan mesin 2 yang mengeluarkan 4 pilihan huruf, yaitu ada A, B, C, dan D. Cara mesin 1 memutuskan huruf itu dengan memberi huruf secara random dengan nilai peluang huruf yaitu sama 25%. Cara mesin 2 memutuskan memberi random nilai peluang tapi berbeda-beda, yaitu ada PA 50, PB 25%, PC 12,5, dan PD 12,5%. Lalu seperti ini cara kerja dari mesin 1 dan mesin 2. Pada mesin 1, dia bertanya apakah nilainya A atau B. Apabila iya, dia akan iya. Apabila tidak, dia akan menjawab tidak. Lalu dia bertanya lagi apakah A. Apabila iya, dia menjawab A. Apabila bukan, dia menjawab B. Lalu di mesin 2, dia bertanya apakah A. Apabila dia iya, akan menjawab A. Apabila tidak, dia akan bertanya lagi apakah B, sampai dengan seterusnya. Lalu tujuan kita mengetahui mesin mana yang menghasilkan lebih banyak informasi, yaitu yang memiliki pertanyaan atau jumlah pertanyaan lebih banyak dan menghasilkan sebuah output. Semakin banyak jumlah pertanyaan, maka derajat ketidakpastiannya juga semakin tinggi. Jadi analoginya itu, jika kamu disuruh menebak sesuatu dan kamu dapat menebak dengan hanya mengajukan 2 pertanyaan, maka informasi yang kamu terima pastilah tidak mengejutkan. Bedakan ketika kamu perlu mengajukan lebih banyak pertanyaan untuk mencapai jawaban tersebut. Dengan menggunakan rumusan entropi, kita bisa menghitung rata-rata informasi yang dihasilkan oleh setiap mesin. Jadi seperti ini rumusnya. H sigma Px dikali tinggi pohon X. Tinggi pohon sama dengan log 2, 1 per Px sama dengan min log 2 Px. Nah, di sini ada mesin 1 dan mesin 2. Jadi tadi mesin 1 itu memberikan nilai yang sama rata. Jadi PA kali 2, PB dikali 2, PC dikali 2, dan PD dikali 2 hingga mendapatkan hasil 2 bit. Lalu untuk mesin 2, dia memberikan nilai yang berbeda-beda, yaitu PA dikali 1, PB dikali 2, PC dikali 3, dan PD dikali 3 hingga mendapatkan hasil 1,75 bit. Dapat disimpulkan mesin 1 memiliki rata-rata 2 pertanyaan untuk mendapatkan output. Mesin 2 memiliki rata-rata 1,5 pertanyaan untuk mendapatkan output. Jadi, sebuah sumber informasi tidak mempunyai banyak pilihan atau memiliki derajat keacakan yang rendah, maka nilai entropi tersebut rendah. Jadi, ini rumusan entropi dari Claude Shannon yang mendapatkan hasil H sama dengan min sigma N I kurang dari 1 Px dikali log 2 Px gitu. Lalu aplikasi yang digunakan oleh entropi itu yang utama adalah membangun sebuah decision tree. Di sini kita mencari atribut yang mengembalikan informasi giant yang paling maksimal. Memaksimalkan informasi giant adalah sama dengan mengoptimalkan entropi. Lalu ada cross entropi digunakan untuk menghitung beberapa informasi yang hilang pada 2 buah distribusi. Lalu ada maksimum entropi dapat digunakan dalam reinformation learning untuk membuat aksi agen semakin tidak terprediksi. Lalu di sini ada kriptografi. Terminologinya menurut Kurniawan dan Senior, kriptografi adalah suatu seni ilmu pengetahuan untuk menjaga keamanan pesan atau informasi. Kriptografi berasal dari bahasa Yunani yaitu kriptos yang berarti tersembunyi, dan grafi sebagai tulisan. Jadi kriptografi adalah tulisan rahasia atau tulisan yang tersembunyi.
Para pelaku atau praktisi kriptografi disebut sebagai kriptografer. Dalam kriptografi, suatu pesan yang tidak disandikan disebut sebagai plain text atau clear text. Teknik untuk membuat plain text menjadi kode-kode tertentu disebut sebagai enskripsi dan hasil disebut sebagai ciphertext. Menurut ISO 74982, terminologi yang lebih tepat digunakan adalah encipher. Sedangkan teknik untuk membuat ciphertext menjadi plain text disebut deskripsi. Menurut ISO 74982, terminologi yang lebih tepat digunakan adalah decipher. Lalu ini proses enskripsi dan deskripsi yang sederhana. Lalu, ada key-nya, ada plain text, enskripsi, lalu di ciphertext, lalu di deskripsi, lalu di plain text lagi. Kebalikan dari kriptografi adalah kriptanalisis, yaitu seni atau ilmu untuk memecahkan rahasia suatu penyandian tanpa melalui cara yang seharusnya. Pelaku atau partisi yang melakukan ciptanalisis disebut ciptanalis. Cabang matematika yang mencangkup kriptografi atau kriptanalisis disebut kriptologi dan pelakunya disebut kriptologis. Sedangkan cryptographic system atau kriptosistem adalah sebuah algoritma kriptografi ditambah seluruh kemungkinan plain text, ciphertext, dan kunci-kuncinya. Menurut Wibowo, kriptografi yang baik tidak ditentukan oleh kerumitan dalam mengolah data atau pesan yang akan disampaikan, tetapi dapat memberikan kerahasiaan dalam komunikasi serta memberikan aspek-aspek keamanan sebagai berikut. Yaitu ada kerahasiaan. Aspek ini menjamin bahwa pesan plain text hanya dapat dibaca oleh pihak yang memiliki wewenang. Lalu ada integritas. Dalam aspek ini, penerima pesan harus dapat memastikan bahwa pesan yang diterima tidak dimodifikasi ketika sedang dalam proses transmisasi data. Lalu ada autentikasi. Dalam aspek ini, pengirim harus dapat diidentifikasi dengan pasti. Penyusup harus dipastikan tidak bisa berpura-pura menjadi orang lain. Lalu ada non-repudiation. Aspek ini menjaga agar seseorang tidak dapat menyangka lebih telah mengirimkan sebuah informasi. Lalu ada komponen kriptografi, yaitu enkripsi itu ada key, ada plain text, cipher, lalu ciphertext. Lalu untuk description-nya ada ciphertext, cipher, plain text, lalu ada key-nya. Di sini ada plain text. Plain text itu berupa teks, kode biner, atau gambar yang perlu dikonversi menjadi format yang tidak dapat dibaca oleh siapapun kecuali mereka yang membawa rahasia untuk membukanya. Ini merujuk pada pesan asli yang tidak dienkripsi atau tidak dicantumkan yang dikirim oleh pengirim. Lalu ada ciphertext. Selama proses enkripsi plain text dapat dikonversi menjadi Rosette format. Format yang dihasilkan disebut ciphertext. Ini berkaitan dengan pesan terenskripsi, penerima menerimanya. Namun ciphertext seperti plain text yang telah dioperasikan oleh proses enskripsi untuk memproduksi hasil akhir. Hasil akhir ini berisi pesan asli, meskipun dalam format yang tidak dapat diambil kecuali resmi tahu cara yang benar atau dapat memecahkan kode. Lalu ada encryption, yaitu menerima informasi dan mengubah menjadi format yang tidak dapat dibaca balik. Dan ini adalah proses mengenkripsi plain text sehingga dapat menyediakan ciphertext. Lalu ada description, yaitu kebalikan dari proses encryption, di mana ia mengubah ciphertext kembali menjadi plain text menggunakan algoritma description dan secret key. Lalu ada cipher, yaitu algoritma encryption dan description bersama-sama dikenal sebagai cipher. Mungkin bagian tersulit, menarik, dan paling aneh dalam proses enkripsi adalah algoritma atau cipher. Algoritma cipher tidak lebih dari sebuah formula yang terdiri dari berbagai langkah yang menggambarkan bagaimana proses encryption atau description dilaksanakan pada suatu informasi. Lalu ada key.
umumnya berupa angka atau serangkaian angka tempat sandi beroperasi, di mana istilah teknis key adalah informasi terpisah yang digunakan untuk mengkontrol output dari algoritma kriptografi yang diberikan. Lalu ada algoritma kriptografi. Algoritma kriptografi atau sering disebut sebagai CIPHAR merupakan persamaan matematik yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Biasanya kedua persamaan matematik tersebut memiliki hubungan matematis yang cukup erat. Lalu algoritma kriptografi ini bekerja menggunakan kunci, yaitu sederet bit yang diperlukan untuk menginskripsi dan mendeskripsi data seperti kata, nomor, maupun frase tertentu. Algoritma kriptografi modern tidak lagi mengandalkan keamanan pada kerahasiaan algoritma, tetapi kerahasiaan kunci. Jika dilakukan inskripsi pada plain text yang sama dengan menggunakan kunci yang berbeda, maka akan terjadi ciphertext yang berbeda pula. Berdasarkan jenis kunci, algoritma kriptografi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada algoritma simetris, yaitu algoritma yang menggunakan kunci inskripsi sama dengan kunci deskripsinya. Algoritma ini mengharuskan pengirim dan penerima menyetujui suatu kunci tertentu sebelum mereka dapat berkomunikasi dengan aman. Algoritma kunci simetris sering juga disebut sebagai algoritma konversial, algoritma kunci rahasia, algoritma kunci tunggal, dan algoritma satu kunci. Lalu ada algoritma ansimetris, yaitu digunakan untuk inskripsi. Berbeda dengan kunci yang digunakan untuk deskripsi, kunci yang digunakan untuk inskripsi disebut kunci publik atau public key yang bisa diketahui oleh semua orang. Sedangkan kunci untuk deskripsi dinamakan kunci rahasia atau sering disebut sebagai private key yang hanya diketahui oleh pemilik algoritma ansimetris, sering juga disebut sebagai kunci public key algoritma. Lalu ini adalah proses inskripsi dan deskripsi algoritma simetris dan ansimetris. Jadi di sini ada key-nya. Lalu di sini ada, kalau di ansimetris ada key utamanya, lalu ada key pribadinya seperti itu. Lalu ada teknik kriptografi, ada 3, yaitu secret key, public key, dan hash function. Secret key itu menggunakan simple key melintas inscription pengirim dan description penerima. Cara paling sederhana untuk mengenkripsi data tetapi relatif rendah dalam hal keamanan. Lalu ada public kriptografi, yaitu konsep paling revolution dalam 300 sampai 400 tahun terakhir. Public key kriptografi memungkinkan pengguna dua kunci yang berbeda untuk mengirim dan menerimanya. Private key harus merahasiakan, sementara public key bisa diketahui oleh pihak manapun yang ingin berkomunikasi. Lalu ada hash function, teknik dasar terakhir dari kriptografi, tidak melibatkan key melainkan menggunakan nilai hash set yang disajikan sebagai plain text. Itu. Lalu ada fungsi kriptografi. Bisnis apapun berhubungan dengan informasi pribadi dapat melihat kriptografi sebagai alat yang diperlukan untuk organisasi. Teknik yang digunakan kriptografi untuk memastikan keamanan transfer rahasia data pribadi. Teknik yang berkaitan dengan tanda tangan digital dapat mencegah penipuan menginterupsi data perusahaan. Sementara perusahaan dapat menggunakan teknik hash function untuk menjaga integritas data. Secara koleratif, manfaat ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan bisnis di era digital dengan kepercayaan penuh. Kesimpulannya, jadi kriptografi adalah praktik dan studi teknik untuk mengamankan komunikasi dan data di hadapan musuh. Kriptografi memungkinkan pengirim dan penerima untuk saling mengautentikasi melalui penggunaan pasangan kunci. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.